Selamat siang teman-teman semua, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membuka presentasi tentang host Cokro Aminoto dan Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum kita mulai presentasinya, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua anggota dari kelompok kami. Hai, perkenalkan nama saya Tarisa Neviana Masbiba dengan NIM 01010120101021. Nama saya Nikita Wibowo dengan NIM 0106-0120-10020. Aku Quincy Mala Supriyadi dengan NIM 0106-0120-10371. Perkenalkan, nama saya Daniel Marvelino Aldoindo dengan NIM 0106-0120-10007. Halo, perkenalkan, namaku Rofiul Muzaki, biasa dipanggil Zaki dari kelompok 2. Halo, nama saya Arti Agam, saya dari kelompok 2 dengan NIM 0106-0120-10025. Halo, nama saya Giri Stefan, NIM saya 0106-0120-10012. Haji Umar Said Cokroaminoto atau biasa disingkat dengan HOS Cokroaminoto merupakan anak dari Raden Mas Cokroaminoto yang merupakan pejabat pemerintah Hindia Belanda, dan kakeknya bernama Raden Mas Adipati Cokronegoro yang merupakan Bupati Ponorogo. Nah, jadi Cokroaminoto ini sekolah pendidikan dasar di lingkungan pesantren Ponorogo dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Osvia Magelang sampai pada tahun 1902. Nah, setelah lulus, dia bekerja di kantor pemerintah Hindia Belanda yang berada di Ngawi, kemudian berpindah di Surabaya sampai pada tahun 1905. Di Surabaya, host Cokro Aminoto berinteraksi dengan Haji Samanhudi, pendiri Syarikat Dagang Islam atau SDI. SDI awalnya bergerak di ekonomi dan sosial, berubah menjadi organisasi pergerakan nasional. Dan host Cokro Aminoto mengubah nama dari SDI menjadi SI atau Syarikat Islam. Nilai-nilai patriotisme dari Cokro Aminoto adalah perwujudan dari sikap kritis dari penghidapan eksploitasi oleh pemerintahan kolonial terhadap kaum pribumi. Gagasan-gagasan dari Cokro Aminoto yang selalu berpihak kepada rakyat kecil, bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai ratu adil. Sosok masa depan yang akan membawakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Peran sentral Cokroaminoto sebagai tokoh pergerakan, terutama yang dijalankannya dari Serikat Islam, ia berupaya membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, agar mau berorganisasi dan menggalang dalam persatuan bangsa. Pada tahun 1917, Syarikat Islam pecah. Para tokoh kiri dari Syarikat Islam yakni Semaun, Alimin, dan Darsono membuat Syarikat Islam Merah yang berbasis di Semarang. Syarikat Islam Merah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis di Indonesia. Host Cokro Aminoto adalah satu dari sekian tokoh Islam terdahulu, pemimpin bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1919, host Cokro Aminoto ditangkap oleh Hindia Belanda karena terjadi perlawanan ulama di Simareme Garut dengan pajak padi pemerintah kolonial. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyhudul Haq yang bermakna pembela kebenaran di Korogudang Agam, Sumatera Barat. Pada 8 Oktober 1884, ia bersekolah di ELS. Pada tahun 1903, menamatkan pendidikan di HBS di Jakarta dengan predikat lulusan terbaik. Ia menguasai bahasa asing. Haji Agus Salim yang semula menjadi pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadi melawan kolonial Hindia Belanda karena ia terpikat dengan prinsip-prinsip politik HOS Cokroaminoto
dan kemudian ia memutuskan berhenti bekerja sebagai pegawai Belanda. Raden Mas Wardi Suryaningrat atau biasa kita kenal sebagai Hadjar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1899. Beliau merupakan anak dari KPH Suryaningrat dan Raden Ayu Sandiah. Semasa kecil, beliau sempat menjadi seorang santri dan kemudian berguru dengan K.H. Abdurrahman. Setelah itu, dia bersekolah ke ELS dan kemudian melanjutkan ke sekolah guru selama setahun. Selama di ELS, Ki Hadjar Dewantara melihat temannya tidak mendapatkan hak pendidikan yang sama dengannya. Hal itu membuat Ki Hadjar Dewantara terobsesi untuk menyetarakan hak pendidikan yang ada pada saat itu. Setelah menjalani sekolahnya, Ki Hadjar Dewantara mendapatkan beasiswa kuliah kedokteran di Sofia. Namun karena sakit 4 bulan, akhirnya Ki Hadjar Dewantara harus keluar dari perkuliahan dan beasiswanya dicabut. Lalu beliau bekerja sebagai wartawan di The Express, Cahaya Timur, Utusan Hindia, dan masih banyak lagi. 25 Desember 1912 bersama Dr. Thomas Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan Indich Partij yang bercita-cita untuk Indonesia merdeka. Pada 1913, beliau mengkritik rencana perayaan 100 tahun Belanda terbebas dari Prancis di Indonesia. Sampai beliau menulis sebuah tulisan yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda" yang dimuat di koran The Express. Akibat tulisan ini, beliau ditangkap oleh Gubernur Jenderal Belanda dan diasingkan di Pulau Bangka tanpa proses pengadilan. Banyak orang yang memprotes hal ini, termasuk Dr. Thomas Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, sampai pada akhirnya keduanya ditangkap dan menerima hukuman yang sama. Tetapi mereka bertiga dalam masa hukuman, mereka meminta untuk dibuang ke Belanda agar bisa belajar banyak hal di sana. Dan pada akhirnya permintaan mereka dikabulkan. Pada Agustus 1913, Ki Hadjar Dewantara bersama istrinya menjalani hukuman pengasingan di Belanda. Saat beliau berada di Belanda, beliau memperdalam ilmu pengetahuan tentang pendidikan dan pengajaran, di mana beliau juga bekerja sebagai jurnalis. Pada suatu musim dingin, saat beliau sedang memikirkan konsep pendidikan yang akan diterapkan, beliau melupakan putrinya sedang berada di luar kamar, menangis dan membiru karena kedinginan. Dengan sigap, beliau menghampiri anaknya dan memeluknya. Saat itu juga keluarlah gagasan yang bernama Among, di mana artinya pendidikan berhamba kepada anak. Pada tahun 1919, beliau kembali ke Indonesia dan memiliki strategi melawan penjajah itu tidak hanya dengan senjata, namun juga harus dilawan dengan kekuatan berpikir, budi pekerti, dan kekuatan yang menunjukkan bangsa Indonesia itu mempunyai identitas, kebangsaan, dan warna. Pada 3 Juli 1922, didirikannya perguruan taman siswa, di mana beliau memadukan pendidikan bergaya Eropa, namun berideologi kebangsaan, kerakyatan, dan kebudayaan nasional. Pada usia 40 tahun, tepatnya 23 Februari 1928, Suwardi Suryaningrat mengganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Pergantian nama ini, ia melepas gelar bangsawan, sehingga bisa dekat dan membaur dengan rakyat. Ki Hadjar Dewantara kemudian meletakkan semua simbol-simbol keningkratan itu seperti Ki, Nyi, dan seterusnya, sehingga akar dari kesederajatan itu menjadi relevan. Kurang dari 10 tahun, taman siswa yang didirikan Ki Hadjar Dewantara berkembang di berbagai. Pada 7 Agustus 1930, Ki Hadjar Dewantara mewakafkan seluruh perguruan taman siswa
kepada Persatuan Taman Siswa. Kemudian muncullah sekolah-sekolah lain yang membuatlah khawatir pemerintah Belanda. Kemudian muncul kebijakan pemerintah bahwa sekolah swasta dilarang beroperasi jika belum mendapat izin dari pemerintah. Peraturan pemerintah ini pun tidak dipedulikan taman siswa. Kemudian Ki Hajar Dewantara mengirim surat kepada Jenderal Gubernur Belanda di Bogor dengan maksud Ki Hajar Dewantara akan secara tegas melawan organisasi sekolah liar sekuat-kuatnya. Akhirnya pada 1934 pemerintah kolonial Belanda mencabut ordonasi sekolah liar. Ki Hajar Dewantara dipilih sebagai ketua putra bersama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur untuk mengupayakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah proklamasi kemerdekaan, Ki Hajar dipilih sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia yang pertama, dan jabatan ini hanya diemban selama 3 bulan. Ki Hajar Dewantara pernah berkata kepada anaknya, di mana perjalanan turun itu lebih sulit daripada perjalanan naik, dan sebagai orang tua beliau harus mempersiapkannya. Pada tahun 1957, beliau memperoleh gelar dokter kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Namun, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 26 April 1959, sang lentera pendidikan Indonesia ini wafat di Yogyakarta dan disemayamkan di Taman Wijaya Brata. Tanggal kelahirannya pada 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi, ada 2 pesan yang ingin disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu jangan sampai intelektualisme yang membangga-banggakan kecerdasan. Dan yang kedua, jangan materialisme. Jadi dari kisah kehidupan seorang Ki Hajar Dewantara, kita bisa dapat banyak banget teladan yang bisa kita terapin di kehidupan kita sekarang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan semoga informasi yang sudah kami berikan dapat menambah wawasan Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya.